Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya ceria banget ya. Iya. Bagaimana barusan perjalanannya lancar atau ada kendala kemacetan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Di sekolah lagi banyak kegiatan tentang praktek kayak gitu. Berarti karena tingkat akhir mungkin. Iya. Lebih banyaknya tugas gitu ya. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena Anda telah bersedia untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rima Nur Azizah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda, apakah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Apakah sebelumnya sudah mengetahui sesi konseling itu apa? Belum tahu ya. Baik, sekarang di sini saya izin menjelaskan sedikit tentang sesi konseling. Sesi konseling itu adalah upaya bantuan dari seorang konselor kepada konseling, yang dimana pada sesi konseling ini konselornya itu saya dan konselingnya itu Anda. Nah, dalam sesi konseling juga terdapat beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana semua permasalahan yang Anda bicarakan pada saat ini akan terjaga kerahasiaannya. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, siapa saja yang boleh mengetahui permasalahan ini? Berdua aja. Cuma saya sama Anda gitu ya. Baik, jadi jika nanti ada pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan Anda, saya akan terlebih dahulu konfir kepada Anda. Yang kedua ada asas keterbukaan, yang dimana dalam sesi konseling ini Anda boleh terbuka menceritakan semua permasalahan yang sedang Anda hadapi. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda mengikuti sesi konseling ini atas keinginan sendiri ataupun ada paksaan dorongan dari orang lain? Keinginan sendiri. Saya sangat berterima kasih ya karena Anda bersedia mengikuti sesi konseling ini atas kesukarelaan sendiri. Iya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kontrak waktu. Dalam sesi konseling ini akan ada beberapa sesi konseling. Mungkin ada 3 ataupun 4 sesi. Yang masing-masing sesinya terdapat beberapa waktu yang berbeda-beda. Sekitar 30 sampai 45 menit. Apakah Anda bersedia? Bersedia? Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya izin membawa catatan sebagai mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, dan saya juga izin untuk men-tag video gitu sebagai salah satu tugas mata kuliah untuk dilaporkan kepada dosen saya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya sudah menerima intake inform dari Anda, yang dimana di sana Anda itu menceritakan permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini, bahwa Anda merasa terpuruk, merasa sendiri gitu ya. Karena mungkin yang dulunya jauh dengan orang tua dan sekarang ketika bersama orang tua Anda merasa canggung gitu ya, karena tidak bisa sepenuhnya bercerita kepada orang tua Anda. Nah, sekarang boleh Anda jelaskan ataupun ceritakan lebih detail lagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Anda itu seperti apa? Kayak emang kan waktu dari kecil emang masih bareng-bareng sama orang tua gitu. Tapi ketika saya kelas 3 SD, dari situ mulai ada gesekan antara mama sama ayah. Ayah pergi keluar kota, mama pergi keluar kota gitu. Jadi saya tuh diem sama uwa sama nenek gitu. Tapi di suatu saat mama sama ayah itu kan pisah gitu. Terus ditanya mau ikut ke siapa gitu. Tapi saya memilih ikut ke mama karena emang mungkin tahu lah ayah tahu pasti kebanyakannya kerja kurang merhatiin. Tapi kalau dari perhatian waktu ayah lagi di luar kota lebih peduli ayah dibandingkan sama mama sendiri gitu. Jadi saya pun ikut ke mama, diam sama mama. Tapi ketika saya ada masalah, saya kurang lebih terbuka sama mama karena lebih canggung gitu. Soalnya dari kecil saya nggak terbiasa deket sama mama gitu, karena terbiasa lebih deket sama
orang-orang di rumah yang kayak nenek wah gitu. Cuman saya juga kalau ada masalah jarang cerita ke nenek atau ke uwa juga, saya suka mendem sendiri aja gitu. Jadi saya mau cerita ke orang tua pun saya ngerasa malu gitu, mending udah sendiri aja gitu. Iya. Baik, jadi Anda itu merasa kurang perhatian gitu ya dari orang tua Anda gitu, karena mungkin dulunya Anda itu jauh sama kedua orang tua Anda, lalu mungkin sekarang ketika Anda bersama Anda merasa kurang ada perhatian dari orang tua Anda. Dan sekarang juga ketika Anda ada permasalahan, Anda selalu mendam sendiri gitu ya, tanpa bercerita. Mungkin karena itu malu, mungkin karena ataupun hal-hal lainnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, dalam situasi apa ketika Anda merasa bahwa Anda sendirian? Dalam situasi sedih, misalnya kalau ada masalah, bingung aja gitu di kamar. Baik, jadi ketika ada situasi ketika ada suatu permasalahan, Anda lebih memilih di kamar sendiri. Nah, permasalahannya itu mungkin itu terhadap orang tua lagi, atau dari kayak permasalahan teman Orang tua kebanyakan gitu ya. Ya, berarti mungkin ketika mempunyai permasalahan dengan orang tua, Anda pasti murung di kamar. Nah, lalu ketika dalam situasi itu, apa yang ada dalam pikiran Anda? Kayak pengen langsung pergi aja gitu dari rumah, tapi kan saya juga punya nggak harus nuruti egois saya gitu, harus mikir lagi kan, nggak kebayang kalau diem di luar sama siapa, meskipun di rumah kayak ngerasa sendiri, cuma kan ngerasa aman aja gitu buat diri sendiri. Kan pasti tertahu kan orang di luar sana, apalagi situasi saya lagi nggak baik-baik aja. Baik, mungkin ketika dalam situasi itu Anda pernah berpikir gitu ingin kabur dari rumah, tapi ada hal-hal yang mungkin menjadi pertimbangan terhadap diri Anda gitu ya. Mungkin itu karena situasi kondisi-kondisi ataupun situasi di luar sana gitu, ataupun karena mungkin memikirkan orang tua gitu ya, seperti apa. Nah, lalu setelah Anda mempunyai pikiran seperti itu, apa yang ada dalam perasaan Anda? Lebih diam aja di kamar, lebih murung aja. Tapi kalau situasinya udah tenang, diri saya udah tenang, merasa baik-baik aja, saya bisa berkomunikasi lagi dengan orang rumah atau orang tua saya. Baik, mungkin Anda pasti merasakan sedih gitu ya. Namun ketika sudah situasinya sudah baik-baik saja, sudah tenang gitu ya, Anda sudah tenang gitu, Anda juga bisa berkomunikasi seperti biasa dengan orang tua Anda. Nah, lalu ketika dalam keadaan itu, tindakan yang dilakukan oleh Anda itu apa? Diam di kamar, iya, murung. Murung, berarti diam aja gitu di kamar gitu ya, tanpa pergi Atau keluar. mendengar musik gitu, kalau ya biar tenang, sebisa-bisa nenangin diri sendiri gitu di kamar. Baik, jadi ya tindakannya mungkin Anda itu sering murung di kamar, tapi di kamar juga kayak dengerin musik gitu, supaya lebih tenang lagi gitu ya diri Anda. Baik, nah sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda merasa sangat terpuruk dan 10 itu Anda sudah terbebas dari keterpurukan itu, ada di skala berapakah sekarang? Di skala 5. Di skala 5. Apa yang Anda rasakan di skala 5 itu? Bahagia atau sedih gitu? Jadi ada bahagianya, ya, ada sedihnya. Kalau boleh tahu bahagianya itu karena apa dan sedihnya itu karena apa? Bisa dekat, terbuka atau apa gitu tuh sama teman ataupun orang tua. Kalau sedihnya ketika ada masalah di luar, saya gak bisa cerita sama orang tua. Ketika sekarang ada masalah sama orang tua, saya gak bisa cerita apa-apa gitu. Jadi mending diam aja. Baik, jadi mungkin senangnya itu karena bisa lebih lebih bahagia lagi bersama teman ataupun di keluarga juga gitu ya. Tapi sedihnya juga mungkin karena ketika ada masalah Anda bingung harus gimana gitu ya, yang akhirnya mungkin Anda ngurung di rumah gitu ya, di kamar. Nah, lalu dari sesi konseling ini, apa yang Anda harapkan terjadi pada diri Anda?
ingin lebih dekat lagi, lebih terbuka lagi sama orang tua gitu. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa Anda ingin lebih dekat lagi dengan orang tua Anda. Persisnya yang dimaksud dengan dekat itu seperti apa? Kayak bisa cerita aja gitu, cerita misalnya kalau ada masalah bisa berani cerita atau terbuka gitu sama orang tua. Baik, jadi Anda itu ingin lebih dekat dengan orang tua dengan cara bisa terbuka bercerita kepada orang tua Anda. Lalu apakah ada lagi? Sudah. Baik, jadi tujuan Anda mengikuti sesi konseling ini, Anda ingin bisa lebih dekat dengan orang tua, ingin bisa lebih terbuka dengan orang tua Anda, bisa berkomunikasi selayaknya mungkin keluarga di luar sana gitu ya, yang bisa tidak ada rasa malu ataupun canggung terhadap keluarga sendiri. Nah, lalu di sini saya ingin bertanya kepada Anda, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh. Anda boleh membuat posisi tubuh Anda senyaman mungkin dan tarik nafas, lalu keluarkan dari mulut, kemudian relax dan enjoy. Nah, bayangkan bahwa setelah mengikuti sesi konseling ini, Anda pergi ke rumah, lalu kemudian tertidur di kamar tidur Anda. Lalu ketika Anda tertidur, terjadi sebuah keajaiban yang merubah diri Anda, yang dimana semua permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini, semuanya telah selesai. Karena Anda tertidur, Anda tidak mengetahui keajaiban tersebut. Lalu ketika bangun tidur, apa yang Anda rasakan pada pagi hari itu? Tenang. Apa yang dimaksud dengan tenang itu? Karena masalah sudah selesai gitu, dan saya juga bisa melewati semua masalah itu sampai saya bisa ada di posisi tenang itu. Baik, jadi Anda merasa tenang, lega mungkin ya, karena permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini semuanya telah selesai gitu. Nah, lalu apa yang Anda lakukan pada pagi hari itu? Saya bisa berkomunikasi lebih dekat lagi sama orang tua. Jadi pada pagi hari itu Anda merasa lebih dekat lagi dengan orang tua gitu. Lalu selain itu apa yang dilakukan oleh Anda? Bercerita atau bercerita apa yang dirasa atau kegiatan apa gitu, cerita sama orang tua. Baik, jadi pada pagi hari itu Anda melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu ya, dengan menunjukkan bahwa Anda itu sudah merasa tenang gitu, dan kemudian Anda juga sudah bisa bercerita kepada kedua orang tua Anda. Nah, lalu apakah ada yang menyadari perubahan hal tersebut? Tidak ada. Apakah orang tua Anda menyadari? Ada. Oh, ada. Kalau boleh tahu siapa? Orang tua, mama. Apa yang mama lihat berbeda pada pagi hari itu? Saya lebih ceria mungkin. Ya ceria, senang gitu. Karena ngeliat perubahan saya yang bisa terbuka, udah bisa bercerita lagi ke mama. Mama juga pasti ngerasa senang gitu ngeliat saya yang sekarang bisa ceria gitu. Baik, jadi yang dilihat oleh mama itu Anda itu merasa ceria gitu ya, melihatnya bahwa Anda itu ceria, dan mungkin ada hal-hal positif yang biasanya nggak dilakuin tapi sekarang dilakuin gitu ya. Jadi mungkin mama juga bersyukur gitu ya karena ada perubahan yang terjadi pada diri Anda. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh mama kepada Anda? Sepertinya nanya dulu, kok bisa sih kayak gini gitu, lebih dekat lagi, kok bisa sih bercerita ke mama gitu. Baik, mungkin karena sebelumnya jarang bercerita, tapi sekarang bercerita karena masalahnya udah selesai. Baik, jadi sekarang mungkin Anda itu bisa lebih terbuka bercerita kepada mama. Lalu apa reaksi Anda ketika mama berkata seperti itu? Berarti mama merhatiin saya gitu.
dari semua yang dilakuin sama saya, merhatiin, tapi tanpa sepengetahuan saya sendiri gitu. Ya, baik, berarti ternyata mama itu perhatian, Iya, gitu perhatian. ya, terhadap Anda gitu. Nah, lalu apa yang Anda katakan pada saat mama mengatakan hal tersebut? Kayak senang aja gitu. Berarti mama perhatian saya. Oh gitu. Ya. Baik, jadi ya ternyata mama juga perhatian gitu ya kepada Anda. Nah, lalu sekarang katakan saja semua yang telah dicapai tadi. Nah, lalu apa yang dirasakan setelah itu? Ada rasa apa setelah sudah terbebas dari masalah itu? Senang, tenang, paling enjoy. Enjoy. Yang dimaksud enjoy itu seperti apa? Bebas dari masalah, bisa menyelesaikan semua yang dari kecil bisa sendiri, sekarang terbuka. Baik, jadi merasa enjoy itu yang mungkin dulu dari kecil belum bisa apa-apa dan sekarang sudah bisa menyelesaikannya sendiri gitu ya, dengan keadaan yang tenang gitu ya. Nah, sekarang dan pada saat perasaan enjoy itu datang, di bagian tubuh mana yang paling kuat yang Anda rasakan? Di sini. Di sini. Nah, lalu baik sekarang Anda tutup mata dan fokus pada sensasi enjoy yang dirasakan pada bagian tubuh sambil menyimpan tangan di sana. Baik, tutup mata. Perasaan itu besar atau kecil? Besar. Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berbentuknya seperti apa? Bulat. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarnanya apa? Merah. Merah. Baik. Sekarang saya ingin Anda bayangkan Anda masuk ke dalam lingkaran yang besar dan berwarna merah, lalu membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali rasa enjoy itu datang, entah itu pada saat SMA ataupun SMP. Beritahu saya ketika perasaan itu muncul. Senangnya waktu kelas 11. Baik, pada saat kelas 11. Apa yang terjadi pada saat kelas 11 itu? Saya mengikuti lomba fashion show dan saya bisa menjuarai kelas saya. Jadi Anda itu pernah mengikuti lomba fashion show dan menjadi juara kelas. Kalau boleh tahu itu pada usia berapa? Usia 17. Pada usia 17 tahun, kelas 11 ya? Iya. Nah, lalu apa yang membuat kamu bisa menjuarai fashion show itu? Karena kepercayaan diri saya bahwa saya bisa. Baik, karena kepercayaan diri Anda terhadap potensi yang Anda miliki sehingga Anda bisa menjuarai fashion show itu. Nah, lalu apa yang ada dalam pikiran Anda pada saat itu? Saya senang melihat teman-teman saya bahagia karena kelas udah juara gitu, karena keberanian saya gitu. Baik, jadi Anda berpikir bahwa Anda merasa senang gitu ya, bahwa Anda itu bisa menjadi juara gitu dan melihat teman-teman yang mungkin bangga terhadap diri Anda juga gitu ya. Nah, lalu sekarang saya ingin turun kembali Anda ke pengalaman di masa lalu, entah itu pada SD kelas 6, 5, ataupun masa kecil. Beritahu saya ketika perasaan itu muncul. Waktu kelas 6. Waktu kelas 6. Apa yang terjadi di sana? Saya pernah mengalami ketika saya lagi sedang bersama ayah. Saya ingin sesuatu lalu ayah saya langsung menurutinya keinginan saya. Misalnya kayak
saya bilangnya pagi-pagi, sorenya langsung dituruti gitu. Baik, jadi Anda itu merasa senang gitu ya, karena mungkin dulu waktu kelas 6 itu Anda pernah pergi quality time bersama keluarga Anda, dan apapun yang Anda inginkan selalu dituruti. Nah, dan ketika perasaan itu, rasa itu muncul gitu, apa yang ada dalam pikiran Anda? Saya senang. Apakah Anda pernah berpikir bahwa bersyukur untuk memiliki keluarga yang seperti ini, ataupun Bersyukur karena keinginan saya selalu diusahain, selalu dituruti gitu. baik, jadi pada saat itu Anda merasa sangat bersyukur gitu ya, mempunyai keluarga yang mungkin perhatian, sayang sama Anda. Nah, adakah pengalaman lain? Tidak ada. Tidak ada. Baik, sekarang boleh dibuka matanya, tarik nafas, lalu relax. Nah, jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda merasa sangat terpuruk dan 10 itu sangat sudah tidak terpuruk lagi. Ada di skala berapakah sekarang? Skala 7. Skala 7. Bagaimana ada di skala 7 itu? Saya bisa melewati semua permasalahan saya sendiri, sehingga semuanya telah baik-baik saja, lebih bisa terbuka lagi gitu. Baik, jadi Anda ingin lebih bisa terbuka lagi gitu ya, dan sekarang mungkin Anda juga di sini telah berusaha gitu ya, membicarakan semua permasalahan sehingga membuat diri Anda itu menjadi lebih lega lagi. Nah, jika seandainya Anda mampu terbebas dari permasalahan ini, ada di skala berapakah itu? Skala 10. Skala 10. Yang bagaimana di skala 10 itu? Saya lebih bisa percaya diri lagi atas, dan saya bisa melewati semua permasalahan saya, sehingga saya bisa ada di skala 10 itu. Saya harus berusaha bahwa saya bisa. Baik, jadi ada di skala 10 itu bahwa Anda itu bisa terbebas dari permasalahan yang sedang Anda hadapi, dan Anda merasa sangat sangat lega gitu ya, baik-baik saja itu. Nah, luar biasa ya, dari mungkin dari angka 5 tadi sekarang udah mencapai 10, sekarang sudah mencapai 7 dan Anda ingin mencapai 10. Apa langkah awal yang akan Anda lakukan untuk mencapai angka 10 itu? Saya akan terus mendekati diri saya dengan orang tua saya, dengan secara saya membantu pekerjaan rumah atau membantu masak gitu. Bisa bercerita-cerita lagi, kalau misalnya saya di sekolah bisa cerita ke mama ada apa di sekolah gitu. Baik, jadi langkah awal yang ingin Anda capai ini, Anda akan lebih dekat dengan orang tua gitu, mendekatkan dengan orang tua gitu ya, dengan cara mungkin Anda bisa bantu-bantu dengan orang tua, beres-beres, masak, ataupun yang lainnya. Nah, supaya Anda bisa mencapai 1 poin ke atas, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan terus berusaha. Maksudnya berusaha itu seperti apa? Berusaha terus menjalani masalah-masalah yang saya jalani sekarang, sampai sekarang saya bisa baik-baik aja. Baik, jadi caranya itu dengan cara bahwa akan terus berusaha Ya, ya, menjalani percaya diri. Ya, harus percaya diri lagi gitu, bahwa Anda itu yakin bahwa Anda bisa gitu ya. Nah, kenapa, bagaimana Anda bisa mempunyai keyakinan yang sangat kuat itu? Percaya diri karena saya bisa, karena saya terus berusaha. Usahakan tidak akan mengkhianati hasil gitu kan. Baik, jadi Anda percaya bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi Anda di sini akan terus berusaha ke depannya supaya menjadi lebih baik lagi, supaya lebih dekat lagi dengan orang tua Anda. Saya sangat terpukau ya, ternyata Anda bisa menemukan solusi-solusi yang akan Anda lakukan gitu ya. Nah, lalu setelah beres sesi konseling ini, buat seminggu ke depan tugas apa yang akan dilakukan oleh Anda supaya Anda menjadi
lebih baik lagi? Saya akan membebaskan diri supaya saya tidak murung lagi di kamar, lebih mendekatkan lagi dengan orang-orang atau ya termasuk orang tua. Jadi akan mungkin Jarang murung di mengurangi kamar, gitu ya, ya. dikurangi untuk murung di kamarnya gitu, akan lebih Bisa terbuka. lebih terbuka lagi kepada orang tua. Apakah Anda yakin Anda bisa? Saya yakin saya bisa. Oke, saya sangat mengapresiasi ya karena Anda tadi udah menemukan solusinya dan Anda juga udah mempunyai tugas gitu ya buat seminggu ke depan. Nah, nanti ketika mengikuti sesi konseling yang kedua, saya ingin Anda melaporkan hal-hal positif yang telah Anda lakukan dalam seminggu ke depan. Baik, setelah itu sebelum sesi konseling ditutup, saya ingin Anda menuliskan pesan-pesan setelah mengikuti sesi konseling pada saat ini. Boleh dibacakan. Saya merasa lebih tenang dan lega karena saya telah bercerita semuanya yang dirasakan oleh saya selama kemarin-kemarin. Baik, terima kasih. Di sini juga saya ingin izin membacakan pesan-pesan untuk Anda. Saya sangat berterima kasih gitu ya kepada Anda karena Anda telah bersedia mengikuti konseling ini. Lalu saya juga sangat mengapresiasi gitu ya karena Anda telah menemukan solusi-solusi yang akan Anda lakukan buat perubahan positif Anda ke depannya. Saya berharap bahwa Anda bisa menemukan solusi yang terbaik dan bisa menjadi lebih baik lagi buat ke depannya. Boleh. Baik, untuk sesi konseling selanjutnya nanti akan saya infokan kembali kepada Anda untuk jadwalnya. Mungkin sekian sesi konseling pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.